menegaskan bahwa dalam sebuah tim, yang terpenting bukanlah bersaing dengan rekan setim, melainkan membangun koneksi yang solid. Baginya, harmoni di dalam tim adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Yang terpenting adalah memastikan hubungan di antara kami tetap kuat. Kami tidak akan memenangkan pertandingan dengan saling bersaing, tetapi dengan bekerja sama dan saling mendukung di lapangan, ujar Bailey dengan penuh keyakinan. Ia juga menyoroti betapa pentingnya memiliki skuad yang dalam dan kompetitif. Menurutnya, kehadiran banyak pemain berkualitas justru menjadi keuntungan besar bagi tim. Jika seorang pemain sedang tidak berada dalam performa terbaiknya, masih ada rekan lain yang siap mengisi posisi dan memberikan dampak positif. Sepak bola adalah permainan tim. Jika saya tidak dalam kondisi terbaik, saya tahu ada pemain lain yang bisa masuk dan membantu tim meraih kemenangan. Kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menang, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan bekerja bersama, bukan saling bersaing. Tambahnya, dengan mentalitas seperti ini, Bailey yakin timnya akan semakin solid dan mampu menghadapi tantangan di setiap pertandingan. Mantan penyerang Kamerun, Bernard Choutang, menyarankan Carlos Baleba untuk menolak tawaran Chelsea dan lebih memilih bergabung dengan Liverpool jika ingin mengambil langkah besar dalam karirnya. Dalam wawancara dengan Afrika Vote, Choutang menilai kepindahan dari Brighton dan Hove Albion adalah keputusan bijak bagi Baleba, terutama jika tujuannya adalah bergabung dengan klub yang dapat mengembangkan potensinya. Menurutnya, Liverpool adalah pilihan ideal karena gaya permainan mereka sangat cocok dengan karakter Baleba, sementara Chelsea masih dalam fase pembangunan yang bisa menghambat perkembangannya. Saya tidak berpikir harga transfer akan menjadi masalah baginya. Yang terpenting adalah apakah dia siap untuk langkah besar ini, ujar Choutang. Jika dia masih bermain di liga lain, saya mungkin menyarankan untuk bertahan satu musim lagi. Namun, ini adalah musim keduanya di Inggris, dan jika klub-klub besar tertarik, itu berarti mereka percaya dia sudah mencapai level yang dibutuhkan. Lebih lanjut, Choutang menegaskan bahwa Liverpool adalah klub terbaik untuk Baleba saat ini. Liverpool adalah tim terbaik di Premier League musim ini dan salah satu yang terkuat di Eropa. Sistem permainan mereka, yang menekankan tekanan tinggi, transisi cepat, dan permainan menyerang, sangat cocok untuknya. Selain itu, mereka memiliki tradisi memberi kepercayaan kepada pemain muda, katanya. Sebaliknya, ia merasa Chelsea bukan pilihan yang ideal. Mereka memang mengalami peningkatan, tetapi masih satu langkah di bawah Liverpool. Saya yakin Baleba memiliki kualitas untuk bermain di salah satu tim terbaik Inggris, dan Liverpool adalah tempat yang tepat untuknya. Tambahnya, Baleba bergabung dengan Brighton pada 2023 dari Lille dengan harga 27 juta euro, sebagai bagian dari strategi klub setelah menjual Moises Caicedo ke Chelsea. Kini, dengan ketertarikan klub-klub besar, masa depannya menjadi topik panas di bursa transfer musim panas nanti. Manchester City dikabarkan siap bersaing dengan Real Madrid dalam perburuan Xabi Alonso sebagai calon manajer masa depan mereka. Pelatih Bayer Leverkusen itu menjadi salah satu nama paling menarik di dunia kepelatihan saat ini, terutama setelah membawa timnya tampil gemilang di Bundesliga. Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid telah lama mengincar Alonso sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Meski Ancelotti masih terikat kontrak hingga musim panas 2026, ada kemungkinan ia hengkang lebih cepat. Jika Ancelotti pergi di akhir musim ini, Los Blancos diperkirakan akan segera bergerak mendekati Alonso. Namun, Madrid tidak akan sendirian dalam persaingan ini. Menurut laporan BILD, Manchester City juga memasukkan nama Alonso dalam daftar kandidat utama untuk menggantikan Pep Guardiola jika ia memutuskan pergi setelah kontraknya berakhir pada 2026. Guardiola memang belum memberikan indikasi jelas soal masa depannya, tetapi City sudah mulai mempertimbangkan opsi jangka panjang, dan Alonso menjadi salah satu nama yang menarik perhatian mereka. Situasi ini bisa memicu persaingan sengit antara dua klub raksasa Eropa tersebut. Jika Alonso memutuskan bertahan di Leverkusen satu musim lagi, maka musim panas 2026 bisa menjadi momen krusial bagi Madrid dan City untuk saling berebut tanda tangannya. Leverkusen sendiri dikabarkan tidak akan menghalangi Alonso jika ia memutuskan untuk melangkah ke klub yang lebih besar. Namun, sang pelatih tampaknya masih ingin menyelesaikan misinya di Bundesliga sebelum mengambil keputusan besar dalam karir kepelatihannya. Sementara itu, Madrid dan City akan terus memantau perkembangannya, bersiap untuk merekrut salah satu pelatih paling menjanjikan di Eropa saat ini.
Antony bangkit di Real Betis, adaptasi yang gagal di Inggris, sukses di Spanyol. Ruben Amorim mengungkapkan bahwa Antony kesulitan bersaing di Premier League karena aspek fisik yang menjadi tantangan besar bagi pemain Brasil itu. Namun, sejak hijrah ke La Liga, Antony justru tampil luar biasa bersama Real Betis. Dalam waktu singkat, ia mencatatkan 3 gol dan 2 assist, membuktikan potensinya yang sempat meredup di Inggris. Diboyong Manchester United dari Ajax Amsterdam dengan harga fantastis 1,6 triliun rupiah, Antony gagal memenuhi ekspektasi di Old Trafford. Musim ini, ia hanya bermain total 135 menit di Premier League di bawah Erik ten Hag dan Ruben Amorim, dengan satu-satunya golnya datang dari Piala Liga Inggris. Namun, sejak bergabung dengan Real Betis bulan lalu, peruntungannya berubah drastis. Antony bahkan tampil penuh selama 90 menit dalam kemenangan sensasional 2-1 atas juara bertahan La Liga, Real Madrid. Penampilan impresif ini pun memicu pertanyaan besar, mengapa ia gagal di Manchester United tetapi bersinar di Spanyol. Dalam wawancara dengan TNT Sports, Amorim menjelaskan bahwa Premier League menuntut fisik yang lebih kuat. Jika seorang pemain tidak cukup tangguh secara fisik, maka ia akan kesulitan bersaing. Inilah yang menjadi kendala utama Antony di Inggris. Sebaliknya, La Liga yang lebih menekankan teknik dan kreativitas membuatnya lebih leluasa menunjukkan kualitasnya. Lebih bahagia di Spanyol, Antony sendiri mengakui bahwa ia merasa lebih nyaman di Spanyol. Dalam wawancara dengan AS, ia mengungkapkan bahwa bermain di Real Betis membuatnya menemukan kembali dirinya. Faktor budaya, cuaca yang lebih bersahabat, serta atmosfer tim yang lebih akrab membuatnya lebih bahagia dibandingkan saat di Inggris. Ia juga menyebut bahwa beberapa temannya yang pernah bermain di Betis meyakinkannya bahwa klub ini adalah tempat yang tepat untuk membangun kembali karirnya. Sejak bergabung, Antony merasa lebih bersemangat dan percaya diri setiap kali menginjak lapangan. Kini, dengan performa yang semakin menjanjikan, Antony berharap bisa terus mempertahankan momentumnya bersama Betis dan membuktikan bahwa dirinya masih merupakan pemain kelas dunia. Barcelona kembali menunjukkan tajinya di La Liga dengan kemenangan telak 4-0 atas Real Sociedad, Minggu malam, tanggal 2 Maret tahun 2025. Hasil ini menegaskan dominasi lini serang Blaugrana yang sepanjang musim ini terus menebar ancaman. Rata-rata 2,73 gol per pertandingan, Barcelona menjadi salah satu tim paling produktif di Eropa. Yang membuat catatan ini lebih menarik adalah kontribusi merata dari seluruh skuad. Hingga saat ini, 19 pemain berbeda telah mencatatkan namanya di papan skor, menjadikan Barca hanya tertinggal dari Real Betis, 20 pencetak gol, dalam 5 liga top Eropa. Dua pemain muda, Gerard Martin dan Marc Casado, turut meramaikan daftar pencetak gol setelah mencatatkan gol perdana mereka di laga kontra Sociedad. Namun, di tengah kegemilangan tersebut, 3 pemain Blaugrana masih belum lini serang mematikan. Gelar di depan mata, Barca tak hanya tampil tajam melawan tim-tim kecil. Dalam duel melawan Real Madrid, mereka kembali menunjukkan kualitas serangan yang meyakinkan. Dari 40 laga yang telah dimainkan musim ini, 18 diantaranya berakhir dengan kemenangan telak, minimal selisih 3 gol. Dengan pendekatan kolektif yang sudah menjadi ciri khas musim ini, menarik untuk melihat apakah lebih banyak pemain akan menambah namanya di daftar pencetak gol. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tak mungkin Barcelona akan mengakhiri musim dengan rekor mencetak gol yang mengesankan, dan Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya tersingkir dari FA Cup di tangan Fulham. Yang membuatnya semakin frustrasi, kekalahan ini terjadi dengan pola yang sama seperti sebelumnya, kesalahan yang berulang dan kegagalan dalam momen krusial. Bermain di Old Trafford, Sabtu malam, Mo dan Fulham bersaing ketat demi tiket ke perempat final FA Cup 2024/2025. The Red Devils sempat tertinggal lebih dulu sebelum Bruno Fernandes muncul sebagai penyelamat dengan gol penyama kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir, memaksa laga berlanjut ke babak tambahan. Sayangnya, tak ada gol tambahan yang tercipta, sehingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Disinilah petaka datang. Dua eksekutormu, Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee, gagal menjalankan tugas mereka, membuat Setan Merah kalah 4-3 di babak tos-tosan.
Kekalahan ini semakin menambah daftar panjang inkonsistensi musim ini. Fernandes, yang sudah beberapa kali melihat timnya kalah dengan skenario serupa, tampak frustrasi. Kini, harapan untuk meraih trofi semakin menipis, dan tekanan kepada Erik ten Hag serta skuadnya semakin besar. Juventus tengah menghadapi momen sulit setelah tersingkir dari Liga Champions di babak playoff melawan PSV Eindhoven. Kekalahan 1-3 di leg kedua membuat mereka gugur dengan agregat 3-4, memupus harapan melangkah lebih jauh di kompetisi elit Eropa. Kini, fokus I Bianconeri sepenuhnya tertuju pada Serie A, di mana mereka masih harus berjuang keras untuk mengamankan posisi 4 besar. Target ini bukan sekadar gengsi, tetapi juga kunci untuk memastikan kucuran dana segar sebesar 65 juta euro untuk musim 2025-2026. Situasi semakin menegangkan karena Juventus, yang saat ini duduk di peringkat keempat, memiliki poin yang sama dengan Lazio. Tekanan semakin besar, dan laga melawan Cagliari pada Senin, 24/2, dini hari WIB menjadi kesempatan emas untuk bangkit. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Thiago Motta memberikan pemainnya jatah istirahat sehari penuh setelah kekalahan pahit tersebut. Keputusan ini diambil agar skuad bisa kembali dengan kondisi fisik dan mental yang lebih segar. Motta sendiri tetap optimis dan yakin para pemainnya akan memberikan segalanya di laga berikutnya. Ia menegaskan bahwa Juventus harus tetap fokus dan menunjukkan karakter kuat di lapangan. Chelsea harus menelan pil pahit setelah kalah 1-2 dari Aston Villa di Villa Park, Minggu, 23/2, bek kiri The Blues, Marc Cucurella, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tetapi ia menegaskan timnya siap bangkit dalam 2 laga kandang berikutnya di Stamford Bridge. The Blues sebenarnya memulai laga dengan impresif. Umpan brilian dari Pedro Neto berhasil dimaksimalkan Enzo Fernandez untuk membawa Chelsea unggul lebih dulu. Namun, tuan rumah tak tinggal diam. Villa perlahan menemukan ritme mereka, dan Marco Asensio muncul sebagai pahlawan dengan 2 gol yang membalikkan keadaan. Kekalahan ini menjadi tamparan bagi Chelsea, terutama karena mereka tengah memasuki fase krusial Premier League. Namun, Cucurella menegaskan bahwa timnya tak boleh larut dalam kekecewaan. Dengan 2 pertandingan kandang melawan Southampton dan Leicester City yang sudah di depan mata, ia yakin Stamford Bridge bisa menjadi benteng kebangkitan. Setiap pertandingan sekarang terasa seperti final, semua tim bertarung untuk sesuatu, entah itu tiket Liga Champions atau sekadar bertahan di Premier League, ujar Cucurella, dikutip dari situs resmi klub. Kami harus tetap bersatu dan kembali ke jalur kemenangan. Selasa nanti akan jadi laga yang sangat penting bagi kami. Tak hanya itu, Chelsea juga akan menghadapi FC Copenhagen di leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League, laga yang juga akan digelar di Stamford Bridge. Situasi kian menantang, apalagi badai cedera terus menggerogoti skuad mereka. Kami kehilangan beberapa pemain kunci sejak awal musim, dan itu tentu berdampak, lanjut Cucurella. Tapi ini bukan saatnya mencari alasan. Kami harus tetap bersatu dan menunjukkan mentalitas pemenang. Kami punya kesempatan untuk bangkit, dan kami tidak boleh menyia-nyiakannya. Dengan 12 pertandingan tersisa, Chelsea tak punya banyak ruang untuk kesalahan. Kini, semua mata tertuju pada laga kandang mendatang. Mampukah The Blues menjawab tantangan dan kembali ke jalur kemenangan? Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan penting di leg pertama semifinal Copa del Rey musim ini. Bertandang ke Stadion Anoeta, Kamis 27/2, dini hari WIB, Los Blancos menaklukkan tuan rumah Real Sociedad dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang Madrid dicetak oleh pemain muda Brasil, Endrick, yang memanfaatkan umpan cerdik dari Jude Bellingham pada menit ke-19. Kemenangan ini terasa semakin spesial bagi Vinicius Junior. Selain tampil solid bersama rekan-rekannya, ia juga mendapat kehormatan menjadi kapten tim untuk pertama kalinya dalam laga resmi. Pemain asal Brasil itu mengaku bangga dan puas dengan performa Madrid di laga sulit tersebut. Ini kemenangan yang sangat penting di stadion yang sulit. Kami bermain dengan sangat baik, bertahan sesuai instruksi pelatih, dan menunjukkan mentalitas juara, ujar Vinicius, dikutip dari laman resmi klub. Ia juga memberikan pujian khusus untuk Endrick yang menjadi pahlawan kemenangan Madrid. Endrick mencetak gol yang luar biasa. Kami mulai menemukan performa terbaik di momen yang tepat musim ini, saat pertandingan-pertandingan besar tiba.
Kami mencintai tantangan seperti ini dan berharap bisa meraih sebanyak mungkin trofi di akhir musim. Selain membawa Madrid menang, laga ini juga menjadi pencapaian pribadi bagi Vinicius. Ia mencatatkan penampilan ke-299 bersama Los Blancos, sebuah angka yang luar biasa bagi pemain yang masih berusia muda. Bisa bermain sebanyak ini di usia saya adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan di luar bayangan saya. Saya ingin lebih, bukan hanya 300 pertandingan, tapi juga 400 atau 500. Saya ingin mencetak sejarah bersama klub ini. Dengan kemenangan ini, Madrid selangkah lebih dekat ke final Copa del Rey. Kini, mereka hanya perlu mempertahankan keunggulan di leg kedua yang akan digelar di Santiago Bernabeu. Bayern Munchen dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan media Spanyol Vichajes, raksasa Bundesliga itu mencari playmaker serba bisa untuk memperkuat lini tengah mereka, dan Güler muncul sebagai target utama. Pemain muda berbakat asal Turki itu memang menjadi sorotan sejak masih berseragam Fenerbahce, sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Los Blancos pada Juli tahun 2023. Saat itu, Real Madrid berhasil mengalahkan sejumlah klub elit Eropa, termasuk Barcelona, dalam perburuan tanda tangan Güler. Namun, perjalanan karirnya di Madrid tak berjalan mulus. Cedera yang berkepanjangan membuat Güler kesulitan mendapatkan menit bermain di musim perdananya bersama Madrid. Kini, dengan El Real dikabarkan siap melepasnya di angka 50 juta euro, sekitar 852,5 miliar rupiah. Bayern Munchen melihat peluang emas untuk memboyong sang gelandang ke Allianz Arena. Ketertarikan Bayern tidak mengherankan, mengingat mereka tengah membutuhkan tambahan kreativitas di lini tengah. Jika transfer ini terrealisasi, Güler berpeluang mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan membuktikan talentanya di panggung Eropa. Mantan bek Arsenal, Martin Keown, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap performa mantan timnya di Premier League musim ini. Ia menilai The Gunners bisa terlempar dari zona 4 besar jika tidak segera menemukan solusi atas mandulnya lini serang mereka. Kekhawatiran Keown muncul setelah Arsenal hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest, hasil yang semakin menjauhkan mereka dari perburuan gelar juara. Saat ini, Arsenal tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool, dan berada dalam tekanan besar untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Manajer Mikel Arteta pun tidak menampik adanya masalah di lini serang timnya. Ia mengakui bahwa Arsenal harus segera menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas gol, terutama dengan beberapa pemain kunci masih absen karena cedera. Dengan persaingan ketat di papan atas, Arsenal kini menghadapi tantangan berat di sisa musim ini. Jika mereka tidak segera bangkit, impian untuk kembali ke Liga Champions bisa sirna, dan bahkan posisi mereka di 4 besar terancam direbut oleh pesaing-pesaing lainnya. Manajer Newcastle United, Eddie Howe, menegaskan bahwa timnya akan mengambil pelajaran berharga dari kekalahan 0-2 melawan Liverpool untuk menyusun strategi menghadapi final Carabao Cup. Meskipun gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran di Anfield, Howe tetap yakin The Magpies bisa mengeksploitasi kelemahan The Reds saat bertemu kembali di Wembley pada tanggal 16 Maret. Dalam laga yang berlangsung pada Kamis 27/2 dini hari WIB, Liverpool mengamankan kemenangan berkat gol dari Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister. Hasil ini semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Premier League dengan keunggulan 13 poin. Newcastle tetap kesulitan, tapi ada peningkatan. Meski kalah, performa Newcastle kali ini lebih baik dibandingkan kekalahan 0-4 dari Manchester City sebelumnya. Namun, mereka tetap kesulitan menghadapi dominasi Liverpool, yang bahkan tidak perlu tampil dalam performa terbaiknya untuk meraih kemenangan. Howe mengakui bahwa timnya masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menembus pertahanan Liverpool. Fakta bahwa kiper Alisson tidak perlu melakukan satu pun penyelamatan di Anfield menjadi alarm bahaya bagi Newcastle. Persiapan menuju Wembley, Newcastle dan Liverpool akan kembali berhadapan di final Carabao Cup, di mana Liverpool menjadi favorit kuat. Namun, Howe tetap percaya diri timnya masih memiliki peluang. Saya yakin ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari pertandingan ini, begitu pula mereka, ujar Howe.
Setiap kali menghadapi lawan yang sama dalam waktu dekat, Anda pasti bisa mengambil sesuatu untuk dianalisis dan diterapkan di pertandingan berikutnya. Ia menegaskan bahwa Newcastle tidak menyembunyikan strategi dalam laga ini, tetapi mencoba berbagai pendekatan untuk mencari celah di pertahanan Liverpool. Kami mencoba sesuatu yang berbeda karena kondisi tim. Mari kita lihat bagaimana kami akan menghadapi mereka di final, tambahnya. Newcastle tentu berharap bisa mengakhiri penantian 70 tahun untuk trofi domestik. Untuk itu, mereka harus menemukan cara menciptakan peluang lebih baik, seperti yang mereka tunjukkan dalam hasil imbang 3-3 melawan Liverpool di St. James Park awal musim ini. Mentalitas jadi kunci. Salah satu hal positif yang disoroti Howe adalah peningkatan mentalitas dan determinasi tim setelah kekalahan telak dari Manchester City. Saya puas dengan semangat tim. Ini adalah peningkatan dari performa tandang terakhir kami, dan itu membuat saya cukup optimis, tuturnya. Kini, Newcastle memiliki waktu untuk menganalisis kelemahan mereka dan mencari cara membongkar pertahanan Liverpool di Wembley. Jika mereka bisa memadukan pertahanan solid dengan ketajaman lini serang, bukan tidak mungkin sejarah baru akan tercipta bagi The Magpies.